semuanya, selamat datang di podcast horor kami. Sebelum mulai, matikan lampu, tarik napas dalam-dalam karena cerita ini bukan karangan, bukan dongeng, tapi benar-benar pernah terjadi di beberapa sudut Indonesia tentang makhluk yang katanya bukan cuma mengganggu, tapi membantu manusia. Oke, pertama kita akan cerita horor. Kita bukan sekedar mendengar cerita horor. Kita akan mendengar kejadian-kejadian nyata dari berbagai tempat di Indonesia yang bukan cuma bikin merinding, tapi juga jadi pengingat bahwa dunia ini bukan milik manusia saja. Dan kadang lewat rasa takut Allah sedang menegur kita. Kisah pertama, lokasinya itu desa kecil di Jawa Barat. Pelakunya itu seorang penjaga malam masjid bernama Pak Irwan. Ada musola kecil di ujung desa. Kecil, sederhana, lampunya kuning redup. Tiap malam, Pak Irwan bertugas memeriksa masjid dan musola. Suatu malam, pukul 1 pagi, ia melihat pintu musola berair pelan. Seperti ada angin, padahal malam itu tidak ada angin sama sekali loh. Ketika didekati, pintu itu tertutup sendiri. Pak Irwan mengira adalah kucing, tapi pas ia buka pintu, di dalam ia melihat seorang lelaki duduk di saf paling depan, rukuk, sujud, berdiri lagi. Pikirnya ada orang sedang sholat tahajud. Pak Irwan menunggu agar tidak mengganggu. Namun, setelah lama lelaki itu tidak selesai. Gerakannya tidak seperti manusia, sangat lambat, tapi tidak pernah berhenti. Pak Irwan mendengar bau tanah basah tercium. Dan saat lagi itu bangkit dari sujud, mukanya rata. Rata ya? Mukanya rata. Kayak mana tuh? Kata itu tuh. Iya. Mukanya itu rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya kulit pucat. Iya. Pak Irwan terpaku. Lelaki itu menoleh meski tidak punya mata. Dan suara berat terjadi dari seluruh ruangan, guys. Terus dia ngomong, hantunya itu ngomong seperti ini. Masjid, jangan pernah ditinggal kosong. Setan itu mengambil tempat saat manusia meninggalkan sholat. Semua lampu musola mati mendadak. Saat hidup kembali, sosok itu sudah hilang. Sosok itu sudah hilang itu. Iya. Jadi berarti bukan manusia. iya, itu jadi hantu. Dia datar, kan ini datar. Ada mulut enggak? Cuman ada orang ngomong. Sepertinya itu datar, tidak ada mulut. Nah, jadi kaitannya itu korban tabak lari. Nah, nggak mungkin juga. Jadi ya, jadi kaitan dengan agama itu, sejak kejadian itu, warga desa tidak pernah membiarkan masjid gelap di malam hari. Selalu ada yang tahajud, selalu ada yang zikir, karena mereka percaya tempat ibadah yang kosong terlalu lama mudah dihuni makhluk yang bukan manusia. Jadi harus selalu dihuni. Iya, makanya kita itu sebagai manusia itu kita tuh harus selalu beribadah ya, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga janganlah kita itu tidak boleh mengosongkan masjid situ. Seperti itu maksudnya. Iya. Jangan pernah mengosongkan masjid. Soalnya kalau tidak dihuni itu bakal ada setan. Walaupun itu masih dihuni hantu. Oke, cerita selanjutnya yang kedua. Aku akan Dia ceritanya guys ya. jadi tentang rumah sakit. Nah, lokasi rumah sakitnya ini ada di Jakarta. Bagian mana tuh? Jakarta. Iya, itu sepertinya itu tidak dicantumkan ya namanya. Jadi pokoknya Jakarta, tapi nama rumah sakitnya tidak dicantumkan. Privasi ya. Iya, pelakunya ini perawat ya, namanya Laras. Nah, Laras ini sering shift malam. Nah, ada satu lorong di rumah sakit itu yang gelap. Lampunya itu sering padam sendiri, padahal baru diganti. Aneh kan? Nah, setiap lewat situ, Laras tuh selalu mendengar suara tadarus pelan. Nah, suara laki-laki dewasa, kemudian suaranya itu berat, mengalun sangat jelas. Padahal lorong itu kosong. Iya, aneh kan? kebayang lagi. Kebayangkan Seseram apa saat itu? Suatu malam, Laras ini memberanikan diri untuk mengecek sumber suara. Ketika ia mendekat, suara bacaan Al-Quran itu justru berhenti. Kenapa? Apakah tahu ada seseorang yang datang? Nah, itu nggak tahu. Habis dari
situ lampu mati, bener-bener gelap total. Laras lari dong ketakutan. Siapa yang nggak panik guys? Iya, aku aja kalau di situ pasti bakal lari guys, guys. ya. Nah besoknya Laras ini cerita dia sama Ustadz. Nah anehnya Ustadz itu tuh cuman tersenyum. Terus dia bilang di rumah sakit itu emang banyak orang yang meninggal. Nah tanpa sempat membaca ayat terakhirnya gitu. Nah kadang suara itu tuh bukan gangguan, tapi justru untuk pengingat. Jadi kaitannya dengan agama itu sejak saat itulah Laras tuh membaca ayat kursi sebelum bekerja, karena kan membaca ayat kursi itu penting ya. Nah dan dia tuh mengatakan setiap kali ia membacanya lorong itu tuh menjadi lebih terang, tidak lagi gelap seperti biasa dia Seperti awal tadi ya semenjak dia membaca itu. Ya. Oke, dari kalian ada lagi cerita horor? Mungkin Rodi Ada. Iya guys, aku pernah nih pernah mendengar cerita dari orang nih. Dia itu cerita tentang hantu penunjuk arah di jalanan. Hah, gimana tuh? Penunjuk Kok bisa? arah sih? Kok bisa hantunya nunjukin jalan ya? Gitu guys. Jadi tahu kan kalian jalan lintas Sumatera? Nah, di sini nih yang mengalami ini adalah sopir travel yang bernama Pak Hendra. Nah, Pak Hendra ini ketika kejadian itu sedang menghantar penumpang pada malam hari. Nah, di satu tikungan sepi, ia melihat seorang lelaki tua berdiri menuju ke pinggir jalan. Siapa coba yang malam-malam kan di Iya, pinggir ya. jalan? Nah, Itu ada kaki nggak? Takutnya hantu. melambaikan tangan seperti ingin ikut kayak itu dengan Pak Hendra. Melambaikan tangan tuh gimana? Kayak manggil gitu dong. Kayak dari gini pinggir gitu? jalan. Iya. Nah, ketika didekati ia berkata, "Jangan lewat tikungan itu, ada yang menunggumu," seperti memberikan pesan gitu. Kayak pengingat ya. Nah, tiba-tiba lelaki itu menghilang. Heran dong Pak Hendra melihat itu. Nah, keesokan harinya ketika Pak Hendra tahu ada truk yang terguling di tikungan itu pada jam yang sama ia lewati. Jadi itu tuh sebagai pengingat itu bahwa ngingeti Pak Hendra jangan lewat situ guys. Nah, ia menceritakan ini kepada ustadz langganannya. Kayak dia sering cerita dengan Pak Ustadz itu. Nah, Pak Ustadz itu berkata, katanya kadang Allah itu mengirimkan pertolongan kepada kita, entah itu manusia, malaikat, atau arwah yang pernah mati di situ. Tapi ingat, penolongan itu datang karena Allah yang izinkan. Jadi bukan- yang tadi tuh mungkin arwah. Iya, yang ngasih tahu kita sebagai petunjuk dari Allah gitu. Nah, kaitannya dengan mungkin dengan agama ya, Pak Hendra ini jadi lebih rajin membaca doa ketika mengendarai lewat tempat-tempat sepi dan tidak pernah berangkat tanpa mengucapkan Bismillah. Nah, itu dari saya. Jadi ceritanya seperti itu ya? Iya. Oke, aku ada lagi. Itu kisahnya itu ya. Itu judulnya tuh ketika azan mengusir mereka. Azan. Iya, azan. Azan kok diusir. Maksudnya itu ketika azan mengusir mereka. Oh, jadi azan yang musir. Iya. Musir siapa Mereka tuh. Jadi lokasinya itu di kampung di Kalimantan. Nama pelakunya itu maksudnya itu pelaku remaja bernama Dimas. Jadi suatu malam ada gangguan di rumah Dimas. Piring jatuh sendiri, cermin bergerak, suara perempuan tertawa di kamar mandi. Coba praktekin cara. Aduh, tidak bisa itu. Nanti saya akan kasih soundnya ya. Biar kalian pada tahu Nah. nih gimana nih. Kita lanjut ya. Dimas ketakutan dan memanggil pamannya yang Ustadz. Saat Ustadz datang, suara itu semakin keras seperti mengejek. Iya, tapi Ustadz berdiri mengambil napas panjang lalu mengandalkan azan di rumah. Begitu kalimat Bentar, Allah. itu yang azan siapa? Itu pamannya, Oh, paman. yang Ustadz Ya. tadi ya. Begitu kalimat Allahu Akbar terdengar, semua suara berhenti. Bau busuk hilang, hawa dingin lenyap, dan terdengar suara langkah kaki yang menjauh. Ustadz berkata, "Tebak, dia berkata apa?" Gangguan itu datang saat imam mengaji. Tapi ketika nama Allah disebut, mereka pergi. Kaitannya itu dengan agamanya itu jadi. Sejak itu, keluarga Dimas mengaji setiap maghrib dan rumah mereka tak pernah diganggu lagi. Jadi ya, setiap rumah itu
haruslah ada orang yang mengaji supaya rumah kita tuh tidak diganggu oleh gangguan gaib. Bagaimana tanggapan kalian dari Oh, cerita tadi? jadi ada suara aneh itu karena mungkin rumah itu jarang. Yang tidak mengaji, jadi mungkin tuh jin tuh Jinnya tuh kurang balon ya. Jadi jinnya masuk. azan tadi tuh mengusir jin. Nah iya itu Aku maksudnya. kira mengusir Dimas. bukan mengusir Dimas ya guys ya. Jadi dengan kita mengaji setiap hari di rumah tuh supaya rumah kita tuh terlindungi dari gangguan gaib begitu. Mungkin ada cerita lagi? Siapa? Kisah apa lagi? Boleh. Ada sih. Tentang apa ya? Bentar pikir dulu. Ada tapi kayak lupa ingat. Iya. Siapa tuh Oh, pengalaman itu? ya, nggak apa-apa. Setiap manusia juga mudah berlupa. Oke. Ya ingat. Jadi kisah ini tuh tentang pengontrak. Nah, pengontrak ini tuh melihat kebenaran. Lokasinya itu ada di sebuah rumah kontrakan ya, namanya tuh di Bandung ya, namanya di Bandung. Maksudnya tempatnya di Bandung. Maklum. Iya, nggak apa-apa. Ya jadi tempatnya itu di Bandung dan untuk nama itu tuh nama kontrakannya Kontrakannya. tidak diberitahu ya. Privasi. Dirahasiakan ya. Iya, itu Dan dirahasiakan. takutnya si bisa ngekos di situ. Takutnya kalau tahu Kalian nggak berani ke situ. Betul. Oke. Jadi pelakunya ini tuh mahasiswa namanya Ari. Nah, Ari ini sering pulang larut malam. Nah, namun suatu hari ia tuh mengalami hal aneh. Nah, kalian kira-kira bisa tebak nggak hal Apa aneh sih? apa? Apa? Hantu ya. Hantu kaitannya dengan hantu ya? Ya betul. Nah, saat membuka pintu kontrakan itu, nah si Ari, maksudnya Ari, dia melihat ada bayangan hitam besar di tengah ruang tamu. Ya, di tengah ruang tamu kontrakannya. Siapa yang sebesar itu? Apa sih? Itu kalau di Indonesia tuh kaitannya tuh genderuwo ya? Iya, bisa jadi genderuwo. itu. Jadi Ternyata Raju. Ya, ia pikir itu tuh temannya. Nah, ternyata saat lampu menyala, bayangan itu tuh masih tetap ada. Nah, tidak bergerak dan tidak hilang. Cuman hanya berdiri dan menatap Ari tanpa mata. Nah, tanpa mata maksudnya tuh Iya. nggak ada. Gak ada mata tuh. Atau kayak mana tuh? nggak tahu pokoknya tanpa mata. Dia cerita sama saya gitu pokoknya. Ya. Nah, Ari ini kaget kan, hampir saja dia jatuh. Nah, bayangan itu tuh mengeluarkan suara seperti bisikan banyak orang. Katanya manusia hidup tanpa sholat, tapi itu kayak bisikan. Bisa tolong dipraktekkan antara kalian? Maksudnya Baca ini, Jalan sholat. manusia hidup tanpa sholat. oh maksudnya itu Bisik. mungkin manusia hidup tanpa sholat. Ya, gitu. ya? Iya. Iya mengingatkan. Nah, lebih gelap dari kami. Maksudnya tuh kalau manusia itu hidup tanpa sholat, dia bakal lebih gelap dari kami. Kami Iya. maksudnya tuh jin gitu. Iya, oh iya ngerti. Ya, gitu. Nah, hari ini kan ketakutan tuh, setengah mati. Nah, ia kemudian kabur ke masjid dekat kontrakannya. Nah, dia jadi tidur di sana. Dia nggak tidur di kontrakannya karena takut. iya, karena takut ada makhluk itu lagi. Iya. Nah, besok paginya ia dipanggil sama ustadz masjid. Nah, ustadz ini tuh bilang, kamu sudah lama meninggalkan sholat. Hati manusia yang gelap itu jadi pintu. Makhluk itu cuma nunjukin keadaanmu. Nah, jadi maksudnya karena dia jarang sholat tadi kan, jadi ada makhluk itu tadi sambil untuk itu pokoknya gitu. Nah, kaitannya dengan agama. Jadi ya sejak kejadian itu dan sejak ustadz itu bilang gitu ke dia, hari ini jadi kembali dia sholat 5 waktu tepat waktu, selalu sholat, pokoknya tidak pernah meninggalkan sholat. Dan bayangan itu pun akhirnya tidak pernah muncul lagi. Iya. Karena sudah taat gitu ya. Iya. Mungkin dari bisikan itu Ari mendapatkan hidayah ya. Iya. Karena dia juga bawaan takut, jadi dia alhamdulillah sekarang berubah. Iya. Jadi selanjutnya Lanjut. kita lanjut cerita berikutnya. Cerita keberapa ini? Ini cerita yang berapa ya kira-kira? Saking banyak tadi. Yang ke-6
keenam ya. Oke, kita keenam ya. Maaf Jadi kalau salah. judulnya itu azan yang tidak seharusnya ada. Nah, gimana tuh azannya sama Oke, kita akan cerita ya. Nah, di ujung sebuah desa kecil di Sumatera Barat nih lokasinya, terdapat sebuah surau tua yang berdiri miring seperti menopang sesuatu yang berat di punggungnya. Miring sebelah itu. Iya, maksudnya kayak mau rubuh. Oh, tapi Iya, belum mau rubuh. tapi belum roboh. Ya, ya. Jadi dindingnya itu mengelupas, catnya kusam dan kayunya lumpuh dimakan usia. Mungkinlah sudah tua tadi ya, mungkinlah sudah bertahun-tahun beberapa ya. tahun gitu guys. Iya, Tidak terpakai. dimakan usia. Ya. Surau itu sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Jadi imam lamanya seorang laki tua bernama Imam Said meninggal secara mendadak saat sujud terakhir di rakaat ketiga sholat Isya. Itu dia meninggal di situ. Iya, di situ. Gara-gara itu kali ya sepi ya dia. Oke, warga desa menganggap itu kematian husnul khotimah. Tetapi sejak malam itu ada hal yang tidak wajar terjadi loh. Apa tuh? Oke, dari kisah ini datang dari seorang pemuda bernama Ardi yang menolak percaya pada hal goib. Maksudnya pada hal goib gitu, dan menolak percaya bahwa suara azan yang didengar warga adalah suara dari alam lain. Malam itu semuanya berubah. Oke, suara yang tidak wajar. Kejadian ini bermula 5 bulan setelah wafatnya Imam Said. Pada awalnya, warga sering mendengar suara azan subuh sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. Awalnya Jam berapa tadi? iya, ini sekitar jam 2 atau 3 dini hari. Berarti sudah malam ya? Iya, masih malam Iya, itu, belum guys. waktu azan. Bukannya itu sepi ya, sudah lama tidak digunakan, Iya. tiba-tiba gitu. Awalnya hanya samar, seperti suara dari jauh terbawa angin terpecah-pecah gitu. Tapi lama-kelamaan suara itu berubah semakin jelas loh, hingga seperti seseorang berdiri di tempat di depan pengeras suara. Begitu. Jelas berarti. Iya, suaranya jelas. Suara. Nah, dengan nada berat, lirik, panjang, menarik, namun tidak pernah selesai. Azan itu selalu hanya sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu hening. Surau itu gelap, pengeras suara mati. Warga sampai ketakutan, apalagi mereka tahu pengeras surau itu sudah rusak sejak lama. Tapi bisa ada suara itu. Itu makanya itu membuat warga sekitar takut begitu. Kan surau itu kan sudah lama tidak ditempati, ya kan? Sudah sudah mau rubuh kan? Dari mana coba asal speaker Berarti itu? banyak banget kejadian aneh. Seperti itu. Bahkan kabelnya dicabut oleh anak-anak muda yang membenahi masjid utama. Jadi suara itu datang dari mana coba? Dari langit, kata sebagian warga. Dari jin korin Imam Said, kata sebagian lainnya. Nah, begitu. Namun, Ardi tidak percaya. Ia mahasiswa semester 3, baru pulang kampung karena libur kuliah. Ia menganggap warga desa hanya membesar-besarkan cerita. Jadi dia tuh kayak nganggap cerita itu cuman konyol, hayalan belaka gitu. Karena dia baru pulang dari belum tahu. Iya, kayak buatan-buatan warga supaya menakuti warga sekitar agar tidak melakukan itu mungkin Sholat sholat. baru datang ya. Oh, Jadi iya. tiba-tiba. Iya. Jadi suara speaker error mungkin katanya mungkin berpikir positif thinking tadi. Iya, sangat terlalu positif thinking gitu. Iya. Ardi itu jadi menantang. Kalau begitu, aku akan menginap di surau. Katanya dia mau menantang gitu. Wah, Membuktikan apakah benar. Dia katakan Iya. itu Iya, benar. apakah benar di surau itu berhantu. Warga langsung menatapnya dengan raut ketakutan. Bahkan Pak Lurah menyuruhnya jangan macam-macam. Surau itu bukan tempat bermain, katanya lembut. Imam Said wafat di sana. Jinnya bisa saja belum pergi. Namun Ardi tetap bersikeras gitu. Kita lihat saja malam ini, katanya. Dan malam itu semuanya berubah. Surau yang menunggu. Sekitar pukul 9 malam, Ardi membawa senter, sajadah dan kamera HP. Ia ingin merekam suara azan palsu itu. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya sugesti. Jadi dia tuh malam itu mau menginap di surau itu. Dia tuh kayak belum percaya kalau maksudnya itu surau itu terletak di tepi sawah jauh dari rumah warga. Jalannya gelap, hanya disinari cahaya bulan. Angin malam berhembus pelan membawa aroma lembab dari tanah. Iya, berarti itu sudah jam berapa ya kira-kira? Mungkin itu sudah dalu ya. Iya, Iya. sangat malam, belum juga sepi. Saat tiba,
Surau itu tampak lebih mengerikan daripada yang dibayangkan. Atapnya berlubang, pintunya setengah copot, dan jendela-jendela kayu berdiri Parah, guys. bertiup angin. Itu mungkin mau roboh dengan lagi. Iya. Terus Ardi membuka pintu pelan, bunyi. Berarti udah Sudah sangat kesep. Iya. Kalau Pintunya. orang tadi tulangnya serabu. Bau kayu busuk bercampur debu menerjang hidungnya. Di dalam ruangan itu kosong, hanya ada Al-Quran yang miring, tidak tikar lusuh, dan mimbar tua yang berdiri tegak. Menjadi satu-satunya bagian tampaknya tidak tersentuh usia. Mimbar itu gelap, diam seperti memandang balik ke arah. Ya Allah, gelap banget. Gunung Ardi tuh. Gunung Ardi. Ia menaruh sajadah, duduk, dan menyalakan HP untuk merekam. Dalam hati ia merasa mulai ragu, kenapa suasananya seperti menolak kehadirannya. Tiba-tiba ada suara langkah ringan dan suara tok. Dari mana? Dari belakang. dari belakang, sepertinya dari belakang. Jadi Ardi itu memang ludah, mungkin kucing pikirnya, mungkin kucing. Lalu suara itu berhenti, hening kembali mengisi suara. Ardi mengeluarkan Al-Quran kecil dari tasnya. Ia jarang membaca, tapi malam itu ia merasa harus, meskipun gengsi ketakutannya membuat jari-jarinya gemetar. Ia membaca pelan. Ia sekadar menenangkan diri, namun belum 5 menit berlalu lantai surau bergetar. Getarannya halus loh, seperti ada sesuatu yang melangkah di atap. Bunyi tuk 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 seperti itu. Perlahan tapi berat, semakin lama semakin keras. Ardi terpaku. Senter di tangannya itu bergetar, sampai bergetar. Iya. Langkah itu berhenti tepat di atas ruang mimbar. Ardi menatap ke atas, ke area atap yang gelap total. Tidak ada apa-apa, namun langkah itu masih keras. Lanjut ya. Azan yang salah. Pukul 2:33 dini hari. Surau mendadak sangat dingin. Napas Ardi terlihat seperti asap tipis. Ia memeluk tubuhnya sambil menatap senter yang mulai meredup. Tiba-tiba, seperti apa? Tiba-tiba apa? Allahu Akbar. Oh, ada suara azan. Iya, ada suara azan. Apa tuh kira-kira yang azan? Ada tuh? suara azan. Ardi kaku, suara itu dekat, sangat dekat, sehingga seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ya. Tapi nada suaranya itu berak. Bukan berak maksud saya. Tapi nada suaranya itu berat, serak dan lirik, seperti orang yang menahan nyeri di dada. Ardi memutar tubuhnya perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara azan itu terus berlanjut, bukan dari pengeras suara, bukan dari luar, tapi dari arah mimbar. Gitu. Sumbernya jelas, tak bisa salah. Ardi menyorot mimbar dengan lampu HP. Dan di sana, di bawah cahaya remang, tampak bayangan seperti berdiri. Siapa yang berdiri guys? Kebayang nggak oleh kalian? Bukan sosok utuh, hanya siluet gelap, tubuhnya bungkuk, tangannya gemetar mau megang dada. Seperti itu. Iya, bisa. Menahan bedain. sakit ya. Iya, seperti menahan sakit di dada gitu. Ardi mengenali siluet itu. Siluet itu persis seperti Imam Sa'id. Oh, yang meninggal waktu itu. Iya, Imam Sa'id. Tidak mungkin bisinya. Tidak mungkin bisinya. Sosok itu mengangkat kepala perlahan, tidak ada muka, hanya ruang kosong gelap. Namun tubuhnya bergerak seperti orang sholat. Seperti itu. Dan suaranya tiba-tiba berhenti, benar-benar berhenti. Surau kembali sunyi. Ardi mundur perlahan, namun saat ia mematikan senter, entah karena panik atau tak sengaja, suhu ruangan mendadak naik drastis. Terasa panas seperti ada api menyala di belakangnya. Lalu kau ganggu ibadahku. Suaranya berat, dalam seolah keluar dari tanah. Ardi terjatuh, menahan napas, tubuhnya tak bisa gerak. Rasanya seperti ada tangan besar menekan dadanya. Ia berusaha membaca ayat kursi, namun lidahnya membeku. Suaranya tidak keluar. Allahu Akbar, teriakan tiba-tiba meledak dalam surau. Yang Allahu Akbar. Begitu. Sangat besar. Iya, tapi bukan Ardi yang mengucapkannya. Itu suara dari mimbar. Itu suara dari mimbar. Siapa? Mengerikan, dalam menggema, tapi salah seperti suara orang yang sedang sakit parah. Sosok di mimbar bergerak maju selangkah. Langkahnya tidak menyentuh tanah, seperti melayang. Itu melayang. Bukan manusia. Iya. Ardi menutup matanya kencang, dalam hati ia memaksa membaca apa yang ia ingat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tubuhnya mulai bisa bergerak sedikit. Ia lanjutkan. Allahu la ilaha illallah. Suara dari mimbar mendadak berhenti.
Sosok itu membeku. Ardi membuka mata sedikit dan sosok itu melihat ke arahnya. Kali ini melihat wajahnya. Wajah itu kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada bibir. Datar kayak cerita yang awal-awal tadi. Iya, tidak ada. Pokoknya datar wajahnya itu. Hanya ada lekukan hitam seperti rongga dalam tanah. Dan dari rongga itu keluar suara. Pergi, tempat ini bukan untukmu. Pertolongan yang datang di saat terakhir. Ardi bangkit terguyung-guyung dan berlari keluar surau tanpa menoleh. Kakinya tersandung tanah, bajunya robek akibat menggesek pintu. Tapi ia tetap berlari sejauh yang ia bisa. Saat mencapai tepi sawah, ia mendengar suara surau. Pasti kalian tahu suara apa itu? Suara orang azan. Suara orang azan. Suaranya sama ya. Iya, tapi suaranya kali ini lebih berat, lebih sedih, seperti orang yang sedang meminta sesuatu. Seperti orang yang ingin menunaikan tugas, tetapi tak lagi punya tubuh. Ardi tidak berhenti hingga tiba di rumah Pak Lurah. Ia mengetuk pintu sambil terisak dan tubuhnya gemetar hebat. Pak Lurah membukakan pintu dengan wajah panik. "Di, kamu kenapa?" Ardi hanya bisa mengatakan pelan, "Imam Said belum pergi." Malam itu para tokoh agama berkumpul. Ustadz Rahman, seorang ahli ruqyah dari desa tetangga, datang bersama dua santrinya. "Kita harus ke surau itu sekarang juga," katanya. Mereka berangkat beramai-ramai membaca zikir sepanjang jalan. Tapi ketika mendekati surau, mereka semua merasakan hawa panas menusuk. Tidak wajar, meski angin malam bertiup kencang. Jadi pas malam tuh walaupun keadaan dingin itu, tapi suasananya itu tetap dingin. Iya, sunyi begitu. Ketika pintu surau dibuka, ruangan itu seperti berubah bentuk. Mimbar tampak lebih tinggi, lebih gelap dan seperti berdenyut. Ustadz Rahman maju membaca ayat-ayat ruqyah. Selama beberapa menit tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba lantai mimbar bergetar kuat. Dan dari arah mimbar itu muncul suara laki-laki loh. Dia ngomong apa teman? Tebak maksudnya. "Aku tidak selesai." Ustadz Rahman terdiam. "Kalau kau jin muslim, pergilah dengan tenang," katanya. Suara itu berubah seperti angin. "Aku bukan dia. Aku hanya menjaga karena dia tidak sempat." Ustadz Rahman segera memahami. Dia bilang seperti itu. "Mungkin jadi kamu bukan Imam Said," kata Pak Rahman itu, Ustadz ya. "Aku yang mengingatkan azan itu bukan untuk menakutkan tapi untuk membangunkan." Ustadz Rahman menunduk sejenak lalu membaca doa panjang. Beberapa menit kemudian suara itu melemah, menjauh, hilang. Surau menjadi dingin kembali. Mimbar kembali tampak normal dan sejak hari itu suara azan dini hari tidak pernah terdengar lagi. Mungkin semenjak dibersihkan ya, tempatnya itu dibersihkan oleh Ustadz Rahman beserta dua santrinya itu, jadi surau itu tidak terlihat angker lagi ya. Berarti diperbaiki ya. Diperbaiki. Bisa digunakan lagi. Jadi pelajaran religius dari kejadian ini itu, warga percaya bahwa suara itu bukan suara setan yang ingin menakut-nakuti, bukan pula roh penasaran Imam Said, bukan Imam Said. Ya, bukan roh penasaran dari Imam Said, tapi seorang jin muslim yang selama bertahun-tahun ikut berjamaah di surau itu bersama sang imam. Ketika Imam Said wafat dan surau itu kosong, ia tetap meneruskan tugas mengingatkan manusia agar ibadah subuh akan ibadah subuh. Namun ia tidak punya izin untuk azan pada waktu sebenarnya karena jin tidak boleh menyerupai ibadah manusia secara sempurna. Maka azannya terputus, terbata, tidak selesai. Ardi berubah sejak kejadian itu. Ia kembali sholat tepat waktu, tidak lagi meremehkan ibadah. Manusia sering malas ke surau, katanya, padahal ada makhluk lain yang justru ingin beribadah lebih dari kita. Dari kisah azan yang tidak seharusnya ada menjadi legenda desa hingga saat ini. Begitu ceritanya. Selanjutnya, Rodi bisa cerita? Masih ada, silakan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Oh iya. Maksudnya cerita horor selanjutnya akan diceritakan oleh Dewi. Iya, jadi aku punya lagi nih cerita horor. Dengar-dengar dari orang. Iya. Maaf tuh. Jadi judulnya ini tentang pintu kamar nomor 7.
Aduh, angker sekali sepertinya membahas nomor ya. 7. Iya, Ganjil. ganjil. Jadi di sebuah gang kecil dekat Jalan Kaliurang, tepatnya di Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Ya, terdapat sebuah rumah kos tua. Nah, nama kos ini tuh Kos Merapi Indah. Itu nama Merapi kosnya. Tahu nggak guys kalian? Ada yang tahu di mana? Yogyakarta. Nah, sebenarnya tidak ada yang benar-benar indah dari bangunan itu. Cuma nama saja. Iya, nama saja. Karena catnya saja melupas, gentengnya berlumut, dan lorongnya itu tuh selalu lembab meski matahari bersinar. Tua banget Iya. ya. Udah lama. Ya. Namun yang paling terkenal dari kos itu tuh hanya satu, yaitu kamar nomor 7 tadi. Itu di antara banyak kamar. Iya, yang paling terkenal tuh kamar nomor 7 tadi. Iya. Nah, kamar itu tuh selalu dikunci. Selalu dikunci, lampunya tuh selalu padam, tidak pernah disewakan. Entah kenapa. Entah. Nah, tidak pernah dibersihkan juga, tidak pernah disentuh oleh pemilik kos. Nah, nama pemilik kosnya ini Bu Rasti. Iya. Jadi seorang janda tua. Umurnya tuh sekitar 60 tahun. 60 tahun. Iya, Sudah tua ya. Sudah tua berarti. Ibu ini tuh terkenal ramah orangnya, walaupun dia tua, tidak ketus gitu. Ya. Nah, nah tapi walaupun dia ramah, dia selalu tiba-tiba terdiam jika ditanya tentang kamar nomor 7 tadi. Iya. Ada yang disembunyikan. Berarti ada sesuatu aneh dari kamar nomor 7 itu. Padahal kan dia ramah ya orangnya. Iya, Tiba-tiba terdiam ketika ditanyakan nomor 7 Ini. itu. Ini yang bikin penasaran ya. Ya, ini yang bikin penasaran kita. Denger ya guys. Dengar ya. Nah, jadi ada nih seorang orang kayak manusia. Ya manusia, Yang orang ngekos itu ya. ngekos itu. Dia namanya Raffi. Nah, Raffi ini pindah kos itu karena dekat dengan kampusnya dan selain itu juga murah. Jadi dia pindah ke Mahasiswa banget ya. Iya. Kos yang murah gitu. Nah, ia tidak percaya dengan cerita-cerita horor itu. Katanya ya mana ada gitu kan, nggak percaya mana ada. Jadi dia tetap milih di situ. Palingan cuma buat nakut-nakutin anak baru katanya tadi, sambil ketawa-ketawa gitu. Berarti dia tuh tipe seorang yang menantang. Iya, mirip-mirip kayak Dia tidak percaya tentang spiritual. iya, mirip kayak yang diceritain RA tadi. Ya, tentang Ardi tadi kan. Iya, mirip-mirip. Ini namanya siapa tadi? Raffi. Mungkin adik kakak. Mungkin sama ya cerita orangnya itu. Hampir sama gitu Saling ceritanya. menantang. Idenya tadi tuh ditampakin. Ayo lanjut. Nah, jadi jadi kan baru tuh pindah. Nah, malam pertama dia mulai tuh udah ada aneh-aneh gitu. Iya. Udah aneh. Nah, pada pukul jam 1:30 malam. Nah, jam 1:30 malam ini ketika dia tuh hampir tertidur, dia tuh mendengar suara halus dari kamar sebelah. Ya. Nah, bunyi kayak ketok pintu gitu, tok ya gitu. Kayak ada orang bertamu Iya, ya. tapi halus suaranya tuh. sangat pelan. Iya. Nah, bangkitlah dia nih kan, terus dia nempelin telinganya ke dinding kayak gitu. Kepo mungkin ya. Kepo takut. Iya. Nah, terus keluar kamar kan. Nah, berdiri tuh dia di depan pintu kamar nomor 7 tadi. Nah, gagang pintunya tuh kan berdebu. Terkunci juga tuh dengan rantai yang besar. Rantai. Iya. Rantai besar. Tapi ketukan itu tuh masih terdengar dari dalam, kayak suara tok 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 tadi. Nah, siapa di dalam itu kata Arti. Hening tuh kan, gak ada suara apa apa. Terus terdengar suara kecil seperti bisikan. Kayak gitu. Kayak ada seseorang. Iya. Iya. Dari kamar Halus. Iya. Terus Raffi ini mundur tuh kan, merinding dia malah merinding. Ketakutan. Iya. Akhirnya merasa takut dia. Nah, besok paginya dia nanya tuh ke Bu Resti, pemilik kos tadi. Iya, ibu kos tadi. Nah, katanya, "Bu, kamar nomor 7 ada penghuninya ya? Kok semalam ada suara?" Gitu katanya.
wajah Bu Rasti itu langsung pucat. Iya, langsung pucat. Gak tahu kenapa. Mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Iya, nah kata Ibu Rasti ini, malam-malam jangan keluar kamar. Kalau dengar apa-apa, abaikan saja. Tapi si Raffi ini ingin membantah. Belum selesai Raffi berbicara, sudah dipotong oleh ibu ini. Kata ibu ini, diam nak, jangan tanya lagi. Jadi kayak ibu itu nggak mau Menutupi sama Iya. sekali ya. Menutupi sesuatu yang ada di kosan itu. Nggak mau dia mungkin. Terus tatapannya, kan ibu ini kan terkenal ramah, tapi tiba-tiba tatapan ibu ini tuh jadi tatapan tajam gitu. Sinis ya. Iya, kayak gitu pokoknya ya. Menakutkan pokoknya, seolah-olah ada rahasia yang tidak boleh dikatakan. Nah, Raffi ini kan jadi semakin penasaran nih, Tertantang ya. Dan semakin malam semakin banyak tuh suara yang ia dengar. Mungkin dari kamar nomor 7 tadi kan, kadang suara orang tertawa pelan, kadang seperti orang menangis, kadang seperti suara benda yang tergeser terseret-seret gitu, kayak rame ya dalam kamar pokoknya gitu. Nah, semua itu tuh berasal dari kamar nomor 7 tadi, padahal tidak ada orang, padahal kamar itu kosong. Ya. Nah, pada minggu ketiga ada seorang kiai tua nih dari musola kecil dekat kos itu, lewat nih kan. Nah, terus dia melihat pintu kamar nomor 7 tuh melalui lorong. Nah, beliau nih langsung berhenti, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Nah, kamar itu belum ditutup rupanya, kata si kiai tadi. Iya. Nah, Raffi ini menyapa. Kenapa Pak Kiai? Kata Raffi ini. Nah, kiai kan sesuatu yang aneh dari kiai tadi. Kiai ini tuh menatapnya lama. Terus kiai ini tuh nanya ke Raffi ini, katanya kau tinggal di kamar 6, nomor 6. Ya, kata Raffi. Terus dijawab lagi oleh kiai ini, kalau kau dengar dari kamar sebelah, dengar suara dari kamar sebelah, jangan dibalas, jangan didekati dan jangan pernah buka pintu itu. Kamar nomor 7 tadi. Iya, pokoknya abaikan saja. Sama kayak yang dibilang ibu kos tadi. Iya. Raffi ini tuh kemudian bertanya dengan Pak Kiai ini. Karena penasaran. Iya. pastinya. Iya, katanya apa ada jin Pak, gitu katanya. Kiai ini tuh tersenyum, tapi bukan tersenyum manis, tersenyum pahit. Mungkin ada arti di balik senyum. Iya, pasti, betulannya. Ada kata Pak Kiai ini, ada sesuatu yang lebih tua daripada jin. Apa Apa ya? ya kira-kira? Tapi iya sama, kalian bingung, Raffi juga bingung. Sama-sama bingung kita ya. Sama bingung. Iya, Raffi bingung kan. Terus Kiai ini dia tuh hanya berkata pelan, katanya di rumah ini dulu tuh pernah ada orang yang mati, yang meninggal sebelum sempat bertaubat. Nah, dan kadang tempat yang kosong ini tuh menjadi lorong bagi mereka. Tempat Iya. singgah sana mereka. Lalu Kiai ini kan setelah ngomong kayak gitu, Kiai ini pergi gitu aja. Iya. Meninggalkan Raffi tadi yang ketakutan kan karena kamarnya sebelahan. Nah, malam itu tuh suara ketukan itu kembali lagi terdengar. Nah, kali ini lebih keras, tok tok tok, tapi versi lebih keras. Ya, Kayaknya sudah marah dia. iya mungkin. Nah, Raffi ini menaruh bantal di telinga kayak sedikit takut, iya, berusaha tidur. Namun suara itu tuh malah menjadi-jadi, kayak suara parau seperti orang terbakar. Jadi mengganggu si Raffi kan. Iya, kayak pokoknya suara orang terbakar minta tolong kayak tenang. Ya. Nah, Raffi ini menangis dia tanpa suara karena saking dia takutnya tadi, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dia takut berbuat salah gitu ya. Nah, jadi untuk pertama kalinya nih dia baca ayat kursi sebanyak malam karena ada suara aneh tadi. Iya. Dan semuanya tuh memuncak pada malam 1 di malam hujan badai. Lagi hujan lagi ya. Sangat Serem gitu. Jadi menambah nggak bisa rumah. terbayang tuh gimana seremnya. Iya, ditambah tadi petir menyambar. Itu Sungguh menakutkan sih. Iya. Sangat menakutkan bagi Raffi. lampu di lorong itu tuh mati berkali-kali. Nah, Iya. kedap-kedip lagi. Tambah Raffi. menombak suasana yang sangat seram gitu. Terus hanya ada suara hujan dan angin yang terdengar dari luar tuh, gak ada suara air.
Nah, sekitar pukul 2 ya, pintu kamar Raffi itu bergetar sendiri. Nggak ada Lama yang membuat takut Raffi. Iya, nggak ada yang pegang bukan manusia itu. Iya. Pastinya ya. Dan segitu kan. Terus Raffi tuh langsung meloncat dari kasur. Saking refleksnya ya. Iya. Saking takutnya tidak terbayang. Saking merindingnya. Iya. Nah, ada yang memukul pintunya dari luar. Mengetok. Iya. Siapa di sana? Kata itu sambil teriak tadi ya. Iya. Nah, tidak ada jawaban, tapi tidak ada jawaban. Tapi tuh ia merasa ada bayangan lewat di bawah celah pintu itu. Dari di bawah pintu itu kayak ada bayangan yang lewat. Maksudnya itu di bawah pintu tuh kok ada celah gitu. Iya, ada celah dikit di pintu, ini lantai, Oh, ini ada lantai yang masuk ya, Iya. Iya. Nah, kemudian apa ya? Ada kayak apa ya? Bayangan kaki gitu. Dari bawah pintu. Iya, tapi bentuknya itu tidak normal. Tidak normal bayangan kakinya kayak Tidak seperti, jelas gitu. Nah, seperti kaki manusia yang membusuk. Waduh, gimana tuh? Pokoknya kayak gitu. Bayangannya ya. Lalu terdengar suara. Kayak itu. Kayak mengingatkan lupa baca doa ketika dia atau gimana tuh? Gak tahu juga, pokoknya suaranya kayak gitu. Terus mutaran tuh Raffi ya. Dan suara itu tuh datang dari bawah tempat tidurnya. Di bawah kolong tempat Iya. dia tidur. Iya. Berarti di bawahnya itu ada kayak apa itu namanya itu di kasur tuh ya. Di bawah. Ya. Terus Raffi ini kan kemudian perlahan tuh menunduk sambil menyenteri di bawah kasur tadi. Kosong. Tapi suara, ya nggak ada apa-apa. Tapi suara itu tuh muncul lagi. Kali ini Masih dari ada. jendela. Iya, kali ini tapi dari jendela. Waduh, pindah tempat. Gimana tuh? suaranya tuh? Dari jendela. Suara itu kayak buka pintu apa di sini? Buka pintu 7. Buka pintu. Buka tujuh. pintu Kayak 7. mengajak untuk membuka pintu Ya, 7 aku gitu ingin ya. pulang. Nah, mungkin berarti dari situ ada sesuatu yang dikurung dalam situ ya. Pemikiran Raffi mungkin pada Iya, saat itu. Iya. Ya. Kemudian Raffi ini kan membeku tuh, napasnya tiba-tiba berhenti, kakinya jadi seolah-olah kayak lumpuh. Dingin ya. Iya, kayak Apa sih sebutannya nggak tahu. Orang merinding itu nggak bisa bergerak ya. Iya, Tubuhnya kayak namanya kaku. nge-freeze ya. Nah, Tubuhnya nge-freeze. iya. Nah, tiba-tiba pintu kamar nomor 7 ini tuh berdenting keras. kayak memaksa untuk dibuka gitu. Iya. Nah, rantai besi ini tadi tuh bergencang sekeras-kerasnya pokoknya. Seakan-akan sesuatu itu di dalam situ tuh ada yang ingin keluar. Nah, Raffi ini kan hanya bisa duduk tuh sambil baca doa. Tubuhnya tuh menggigil hebat pokoknya. Nah, pintu kamar nomor 7 ini terpental sedikit. Bukan terbuka tapi seperti didorong dari dalam. Kayak gitu. Berarti ada sesuatu yang memaksa untuk Iya, keluar. lalu muncullah suara cerita panjang. Tapi bukan suara manusia, tapi suara cerita panjang. Iya, suara itu memenuhi sekitar lorong itu, kemudian seperti suara seseorang yang terbakar. Terbakar. Iya, kayak yang tadi, kayak seperti seseorang yang menyesal. Dan tiba-tiba semua suara itu tuh berhenti. Iya, lorong tuh kembali sunyi, hanya hujan. Iya, dan besok paginya Bu Rasti ini kan memanggil semua penghuni kos. Nah, wajahnya itu pucat, matanya gelap. Matanya sembah. Matanya sempat sepertinya habis nangis ya. Kayaknya ada sesuatu yang dia rasakan di luar kosan itu terjadi sesuatu gitu. Iya. Bentar ya. Terus Bu Rasti ini ngomong, kalian semua harus tahu. Habis tahu itu pasti ada sesuatu. Iya. Berkata jujur Iya, kan? tapi dia ngomong tuh sambil gemetaran. Sampai gimana? Iya, Takut sambil gitu ya. gemetaran. Terus dia menceritakan kejadian lama tadi, peristiwa yang menyebabkan kamar 7 tadi tidak boleh dibuka. Ya, jadi dia menceritakan kejadian. Nah, dia cerita tuh kalau dulu kamar itu tuh dihuni oleh seorang mahasiswa, namanya Bagus. Ya, dia pandai, sopan, tetapi punya satu kelemahan. Apa tuh? Kelemahannya itu dia kecanduan pesugihan. Oh, jadi di kamar itu melakukan pesugihan. Mungkin bisa jadi. Pesugihan. Kamarnya sangat angker guys. Iya. Karena si Bagus ini tuh pengen cepet kaya, cepet Pengen instan ya. pengen cepet punya kekuasaan, cepet Harta, ingin punya harta, ingin memiliki semuanya, jadi dia
jalan yang mudah, yaitu Iya. pesugihan. Ya, sesuatu yang bukan jin, sesuatu yang lebih tua. Nah, makhluk yang dulu pernah menjadi manusia, namun mati membawa dosa besar tanpa sempat bertaubat. Nah, makhluk itu tuh menawari hartanya dengan syarat-syarat tertentu. Bagus ini ya menerimanya. Terus, namun di hari ketujuh, Bagus ini teriak-teriak ketakutan dan terkunci dari dalam. Ketika pintu didobrak oleh warga, Bagus ini ditemukan gosong seperti terbakar. Kosong seperti terbakar. Iya, Itulah pesugihan itu kali ya. ya, namun tanpa api terbakar. Iya, jadi hanya merasakan panas saja. Di kamarnya tuh tertulis dengan arang, tulisannya tuh aku belum selesai. Aku belum selesai. Iya. Berarti misinya itu belum selesai. Nah, sejak itu kamar itu ditutup. Sejak itu. Untuk menghindari hal aneh gitu ya. Ya, ditutupnya tuh dengan rantai. Nah, tidak ada yang berani menyentuhnya. Bu Rasti ini kemudian menangis. Ya, menangis dia. Aku kira sudah selesai, tapi sepertinya dia masih mencari seseorang yang membacakan doa yang dia butuhkan untuk pergi. Itu katanya. Nah, Raffi ini teringat sesuatu kan. Nah, karena sesuatu ini tuh pernah bilang buka pintu, aku ingin pulang ya tadi itu kan. Nah, Raffi tuh teringat suara itu, merinding tuh kan ya. Ya, merinding. Pastinya. Nah, kiai kampung ini tuh dipanggil dan beliau tuh masuk ke kamar 7 dengan beberapa ustaz. Dan mereka tuh membaca doa, membaca ruqyah, terus dengan ayat-ayat Al-Quran selama 1 jam. Ya. Suara teriakan terdengar tuh dari dalam kamar itu dan membuat seluruh penghuni kos tuh menangis ketakutan. Seluruh penghuni kos Pastinya meninggal. ya, Raffi ini tuh mendengar suara lecet, sesuatu yang seperti diseret keluar dari kamar. Apa itu? Tahu. Apa sosok yang tadi? Lalu tenang dari situ. Kiai keluar sambil berkata, makhluk itu bukan jin, dia arwah seseorang pria yang mati dalam dosa, tidak sempat bertaubat. Tetapi Allah masih memberi kesempatan baginya melalui siapapun yang mau membaca ayat-ayatnya. Kita tadi tertegur. Lalu sekarang kemana dia? Kata ada yang bertanya. Dan Kiai itu tersenyum. Terus kata Kiai, pergi. Mudah-mudahan menemukan jalan untuk meminta ampun kepada Tuhannya. Nah, lalu beliau ini menepuk bahu Raffi. Sadar ya. Ya, terus dia bilang, dan kau telah membantunya, terima kasih ya. Kau menyebut nama Allah saat dia terperangkap dalam kegelapan. Kau jadi perantaranya gitu. Ya, dia jadi berterima kasih pada Raffi. Ya, tapi pun kemudian Teresa. Bukan karena takut, tapi karena merasa tersentuh secara spiritual. Nah, kamar nomor 7 itu akhirnya dibuka kembali. Ya, bukan untuk disewakan, tetapi dijadikan ruang kecil. Ya, seperti berisi mushaf, sejadah dan lampu yang tidak pernah dipadamkan. Mungkin Buddha kali Iya, nama seperti lainnya. itu. Dan kos Merapi Indah itu kemudian menjadi normal. Ya, normal beneran. Suara-suaranya berhenti, ketukan tidak pernah terdengar lagi. Namun setiap malam Raffi selalu teringat bisikan itu, keluarkan Masih aku. teringat ya, walaupun sudah tidak ada lagi. Iya, masih takut. Dan kemudian dia percaya beberapa makhluk itu tidak sepenuhnya jahat. Ya, sebagian hanya ingin kembali, ingin diterima dan ingin diampuni. Ya. Dan terkadang doa manusia adalah pintu mereka untuk apa yang mereka butuhkan untuk pulang. Ya. Dan dia cerita kita dari kalian. Itu ceritanya sangat keren ya. Keren kan? Iya, sangat bagus. Sangat ada hikmahnya juga ya. Jangan pernah melakukan pesugihan. Iya, itu Pasti menyusahkan diri kalian sendiri, pastinya. di kita sendiri. Mungkin Pastinya juga dimintai pertanggungjawaban juga di akhirat. ya, mungkin di dunia mungkin neraka, tapi yang susahnya di situ tadi. Di akhir. Cerita terakhir nih. Nah, jadi pernah nih saya dapat cerita dari seseorang nih, namanya Vira. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2019.
Nah, ketika itu terjadi, iya sudah lama banget nih. Ini terjadi di taman nih, yang katanya tidak pernah benar-benar kosong tamannya. Gimana itu? Nah, jadi ya setiap hari Vira ini pulang lewat sebuah taman kecil yang bernama Alas Jambu. Ada yang tahu nggak nih Alas Jambu di mana? Alas Jambu. Pernah dengar tapi di mana itu? Nah, ini nih taman ini nih sudah tua, peninggalan Belanda yang sudah lama sepi. Nah, banyak orang bilang tempat itu sangat angker, tapi Vira cuek saja dengar itu. Semuanya mantap. Iya, dia bekerja itu shift malam. Nah, jadi hampir tiap hari melewatinya setiap jam 11 Melewati malam. taman tadi. Iya, untuk Ya. pergi kerja kan. Nah, malam itu sunyi sekali. Angin hampir tak bergerak, lampu taman berkedap pelan, seolah-olah hampir mati lampu. Nah, saat berjalan, Vira melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Apa? Nah, di bangku yang paling ujung terlihat oleh Vira seorang nenek tua. Yang duduk membelakangi jalan. Rambutnya tuh putih, bajunya itu lusuh. Nah, terbayang nggak nih sama kalian? Iya. Nah, Vira berpikir dalam hatinya melihat itu kan, kasihan, jangan-jangan ia tersesat. Nah, karena penasaran kan, Vira ini lalu mendekat. Nah, saat Vira mendekat, tiba-tiba terlihat seorang nenek yang berkata pelan, "Nak, tolong temani nenek. Nenek dingin sekali." Jadi dia tak nangis. Nah, Vira ini merinding dong mendengar suara nenek itu. Suara itu bukan seperti suara manusia tua, tetapi berat, dalam, dan seperti datang dari dasar tenggorokan. Nah, tapi naluri Vira itu sebagai manusia membuatnya tetap mendekat. Iya, dia bertanya, "Nek, rumahnya di mana? Biar saya antar." Baik banget. Iya. Nah, belum selesai dia bicara, si nenek menoleh pelan sekali. Dan di saat itulah Vira tahu ada yang salah dengan itu. Di mana wajahnya pucat, keabu-abuan, matanya hitam legam, mulutnya sobek sampai ke pipi. Itu gimana? Waduh, Maksudnya sobek sampai ke kayak sini. senyum gitu, senyum. Itu kayak hantu Jepang itu Mas. Iya, mirip-mirip gitu lah. Di Jepang. Nah, benar mirip-mirip itu. Nenek itu tersenyum lebar, jauh lebih lebar Iya, dari lebar lah. manusia, Iya, sangat sampai lebar sini. banget. Nah, nenek itu ngomong, "Dulu aku di sini ditinggalkan sendirian," dengan suara sedih kayak itu, pelan, sunyi total pokoknya saat itu. Nah, Vira spontan mundur, lalu lari sekuat tenaga. Tapi suara nenek itu terdengar semakin dekat walaupun Vira sudah berlari. Padahal langkahnya tidak terdengar. "Jangan tinggalkan aku," kata dia. "Jangan tinggalkan aku seperti mereka," kayak trauma gitu nenek itu. Nah, Vira merasa pundaknya disentuh tangan dingin. Begitu menoleh sedikit, ia melihat bayangan nenek itu tepat di belakangnya, jauh lebih cepat daripada manusia. Nah, dengan sisa tenaga, Vira berhasil mencapai jalan raya. Begitu keluar dari taman, semuanya hening. Nenek itu pun hilang. Hilang. Iya, nenek itu hilang. Nah, sejak kejadian itu, Vira pun berubah. Ia jadi lebih peka terhadap orang sekitar, terutama orang tua, orang tersesat atau yang terlihat butuh bantuan. Ia pun berkata di akhir ceritanya, "Saya sadar, kadang orang yang tampak mengganggu atau aneh bukan mau menakuti, tapi hanya butuh ditemani. Nah, dan saya tidak mau menjadi orang yang membiarkan seseorang menderita sendirian, seperti nenek pada cerita itu." Nah,
dari cerita ini kita belajar sesuatu. Kadang hantu paling menakutkan lahir dari kelalaian manusia. Ketika kita membiarkan sesama sendirian dalam kesusahan, dia akan meminta tolong kayak itu ketika kita sendirian. Nah, jadi sudah itu saja cerita tentang saya mengenai Vira dari yang saya dapatkan dari Vira. Nenek tadi manusia bukan? Iya, tadi hantu. Kayaknya nenek itu bukan deh manusia. Bukan manusia. Terus mereka Iya. yang maksud nenek itu kira-kira siapa? Nah, ini Anaknya. trauma ya ditinggali sendiri. Nenek itu apakah hantu penasaran? Bisa jadi. Aku penasaran Iya, maksudnya itu kayak tiba-tiba ketemu aja. Tiba-tiba ketemu. Di taman kan? Iya, Mungkin di taman itu tempat kematiannya, mungkin di sini. bisa jadi. Karena Vira juga nggak tahu ya. Cuman satu kali itulah. Iya, seperti itulah ya. Tadi serem banget ya ceritanya ya. Iya. Beberapa yang apa maksudnya itu cerita-cerita yang kami ceritakan kepada untuk kalian begitu Kalian yang menonton. ya, kalian yang Iya. mendengarkan begitu Berbagai ya. macam cerita dari kamu. Mulai Iya. dari masjid, Rumah sakit, jalan. taman. Kamar nomor Oh ya, 7. kamar nomor 7. Nomor 7. dan sama ya pada akhirnya setiap kisah seram bukan hanya tentang makhluk tak terlihat atau suara yang datang dari kegelapan. Di balik semua itu ada peringatan yang lebih halus, lebih dalam dan lebih dekat dari yang kita kira. Kegelapan dalam cerita tadi bukan hanya bilik kamar tua, lorong sempit atau makhluk yang tersesat. Kadang kegelapan itu ada di hati manusia sendiri. Ketika ia mencari jalan pintas, ketika ia jauh dari Allah, ketika ia lupa bahwa dunia hanyalah persinggahan. Keseraman sebenarnya bukan pada hantu, tetapi pada dosa yang tidak ditebus. Pintu yang kita buka dengan maksiat dan waktu yang terus berjalan tanpa taubat. Karena setan hanya menakuti, jin hanya mengganggu, tapi dosa itu yang benar-benar membunuh kita perlahan. Maka sebelum malam berubah selalu sunyi, sebelum pintu yang salah terbuka, dan sebelum kita menjadi seperti yang mereka, terjebak antara dunia dan penyesalan, Ingatlah guys satu hal, cahaya sekecil apapun akan menang melewati gelap selama kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, astagfirullahaladzim. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan yang syirik, iri, cinta dunia, dan segala pintu yang bisa menyeret kita pada kegelapan yang tidak terlihat. Nah, sampai jumpa di cerita kami berikutnya. Dan ingatlah, jangan pernah membuka pintu yang tidak seharusnya kalian buka. seperti pintu hati. Mungkin sampai di sini saja podcast kita ya. Iya, Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.